Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi di hari Senin yang ceria. Semoga anak-anak masih tetap semangat, semoga anak-anak masih tetap ceria. Dan jangan lupa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita mulai pelajaran untuk hari ini, bahasa Indonesia. Sudah masuk ke tema 3 ya anak-anak ya. Bahasa Indonesia materinya tentang teks eksplanasi. Nah, tolong diperhatikan. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Itu pengertian teks eksplanasi. Terus, apa fungsinya teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Ciri-ciri teks eksplanasi anak-anak. Ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas atau eksplanasi, dan interpretasi atau kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat faktual. Jadi, teks eksplanasi itu berdasarkan fakta atau faktual. Teks eksplanasi itu berdasarkan kenyataan. Kita bahas satu-satu bagiannya. Pernyataan umum atau pembukaan. Pernyataan umum ini berisi informasi tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Jadi bersifat masih umum. Hal yang akan dibahas itu apa? Nah, itu informasi umumnya termasuk ke pernyataan umum. Terus yang kedua, deretan penjelas atau isi, atau di sini disebut eksplanasi. Itu berisi tentang uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap dan berurutan. Nah, di isi inilah suatu proses atau fenomena itu dijelaskan secara rinci, secara berurutan. Bagian yang ketiga, kesimpulan atau penutup, atau disebut juga interpretasi. Nah, berisi tentang pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Jadi pendapatnya penulis itu, kesimpulannya itu apa? Ada di bagian penutup atau kesimpulan atau interpretasi. Terus Ibu punya contoh teks eksplanasi, kan berdasarkan kenyataan. Nah, ini ada 3-4 paragraf. Perhatikan, paragraf pertama itu termasuk ke pernyataan umum. Perhatikan, gempa bumi adalah bencana alam berupa getaran atau gelombang pada kulit bumi. Bisa terjadi karena letusan gunung berapi atau pergerakan lempeng bumi. Nah, di paragraf pertama ini menjelaskan tentang global secara umum. Gempa bumi itu apa? Dijelaskan secara umum, masih secara global, secara umum. Jadi masuk ke pernyataan umum. Terus paragraf kedua dan ketiga, perhatikan, gempa dibagi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Sementara gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Kerugian akibat gempa bumi diantaranya hancurnya bangunan-bangunan, trauma bagi korban, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Nah, di paragraf kedua dan ketiga ini sudah dijelaskan secara rinci, secara berurutan. Dijelaskan secara rinci tentang gempa bumi itu apa, terus
kerugiannya akibatnya apa. Nah, karena sudah dijelaskan secara urut, maka masuk ke deretan penjelas. Paragraf yang keempat, interpretasi atau kesimpulan. Nah, bunyi paragrafnya, karena penyebabnya yang memang tidak bisa kita prediksi, sudah seharusnya kita selalu waspada dan berusaha selalu mengantisipasinya. Apabila terjadi gempa, segera berlari ke tanah lapang dan melindungi kepala supaya terhindar dari benturan. Nah, paragraf keempat sudah masuk kesimpulan. Kata penulisnya, ketika ada gempa, segera berlari ke tanah lapang dan melindungi kepala supaya terhindar dari benturan. Nah, inilah yang namanya interpretasi atau kesimpulan. Ini saran atau kesimpulan dari penulis, maka masuk ke kesimpulan. Paham anak-anak ya? Contohnya tadi, ulang lagi, ada 4 paragraf. Paragraf pertama, karena berbicara masih secara umum tentang gempa bumi, maka masuk ke pernyataan umum. Paragraf kedua dan paragraf ketiga, karena sudah dijelaskan secara berurutan, secara rinci tentang gempa bumi dan kerugiannya, maka paragraf kedua dan ketiga masuk ke deretan penjelas. Paragraf keempat ini sudah masuk kesimpulan karena merupakan tulisan atau kesimpulan dari penulis, jadi masuk ke interpretasi. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya. Semoga semuanya bisa dengan mudah memahaminya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.